warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kembali tentang keluarga Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu orang yang sangat merindukan keturunan. Ketika menikah dengan istri yang pertama, Nabi Ibrahim tidak dikunjungi seorang anak. Nabi Ibrahim selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dikarunia anak. Justru istri yang pertama menganjurkan kepada suaminya untuk menikah lagi, dan ketika menikah lagi justru dikarunia anak namanya Ismail alaihissalam. Nabi Ismail ini anak yang ditunggu-tunggu, anak yang dinanti bertahun-tahun, tidak mempunyai anak. Begitu datang lahir, maka terjadi sebuah permasalahan keluarga. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam tidak ingin keluarganya itu terjadi masalah. Kemudian Nabi Ibrahim membawa putranya, siapa? Ismail. Kemana? Bukan ke tempat kelahirannya Nabi Ibrahim, tapi dibawa ke tempat yang paling sakral di dunia. Kemana? Ke kota suci Makkah Al-Mukarramah. Dan ini kalau kita punya anak, itu harus seperti Nabi Ibrahim. Bagaimana kita analogikan? Kalau ingin anaknya itu menjadi baik, anaknya menjadi hebat, anaknya menjadi berkualitas, unggul, maka carilah lembaga yang terbaik. Sebagaimana Nabi Ismail membawa putranya dan akhirnya bertempat tinggal di Mekah Al-Mukarramah, satu-satunya tempat yang paling sakral. Kita analogikan kesakralan itu adalah masjid, lembaga pendidikan yang berkualitas, pondok pesantren. Itu hubungan orang tua dengan anak, dan ini dicontohkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ketika dibawa ke Mekah Al-Mukarramah, Nabi Ibrahim alaihissalam gelisah. Kenapa gelisah? Karena di situ adalah tempat yang kering kerontang. Di Al-Quran disebutkan biwadin ghairi zi zar, tempat yang tidak ada tanaman dan tumbuhan, juga tidak ada air. Tapi di situ ada Ka'bah, Baitullah, yaitu bangunan yang tertua di muka bumi ini. Begitu diletakkan di situ, Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali lagi ke tempat tinggalnya, yaitu ke Palestina, atau zaman sekarang disebut dengan kota Hebron. Hebron itu disebut dengan kota Ibrahim alaihissalam. Begitu sulitnya untuk meninggalkan anak yang dicintai bertahun-tahun lamanya. Ternyata harus meninggalkan, harus berpisah dengan putranya Nabi Ismail alaihissalam. Tapi Nabi Ibrahim yakin bahwa putranya Ismail itu akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi Ibrahim yakin bahwa istrinya adalah istri yang terbaik, istri yang paling dicintai, pasti akan bertanggung jawab sepenuhnya untuk mendidik anaknya di tempat yang paling mulia. Kemudian Nabi Ibrahim ketika melihat anaknya di kota suci Mekah, kemudian diperintahnya Nabi Ibrahim untuk kembali ke kota Yerusalem atau Hebron, atau yang disebut dengan Palestina secara umum. Nabi Ibrahim itu bersedih sekali. Kesedihannya itu kemudian Nabi Ibrahim terus-menerus menangis dan menangis. Kemudian Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana doa itu kemudian diabadikan dalam Al-Quran, Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Dan ini perlu kita tiru. Ketika orang tua jauh dengan anaknya, ketika orang tua tidak bisa dekat dengan anaknya, ketika orang tua atau ayah tidak bisa interaksi setiap saat dan setiap waktu dengan anaknya, maka kewajiban orang tua adalah tidak membiarkan anaknya begitu saja berjuang sendirian, tapi sertakan nama anak itu dalam doanya setiap saat dan setiap waktu, siang dan malam, setelah sholat 5 waktu. Doa agar supaya keturunannya senantiasa menjalankan salat. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati, dan juga keturunanku. Itu kata Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan akhirnya apa? Semua keturunan Nabi Ibrahim hampir semuanya menjadi nabi, dan salah satu keturunan yang kemudian kita yakini dan kita muliakan adalah baginda Nabi Muhammad SAW yang tinggal di Mekah, kemudian menyebarkan Islam di Mekah, kemudian pindah ke Madinah, kemudian Islam sampai kemanapun, kemanapun dunia ini pasti ada umat Nabi Muhammad SAW.
Begitulah hubungan Nabiullah Ibrahim dengan putranya, sangat mencintainya. Begitu mencintainya, dia tidak pernah berhenti mendoakan putranya. Karena apa? Anak adalah penerus Nabi Ibrahim dan senantiasa didoakan, dan doanya yaitu apa? Muqimas sholat, untuk menjaga kewajiban namanya sholat. Terima kasih, kita lanjutkan pada season yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.